Ya, selamat datang di Matek ID. Hari ini kita membahas simulasi TKA Matematika SMP berdasarkan Pusmendi. Jangan lupa subscribe channel ini. Soal 19, perhatikan gambar berikut ini. Oke, tentukan benar atau salah. Segitiga ABC dan segitiga ACD saling sebangun. Oke, A, BD dengan CDA itu sama-sama segitiga siku-siku ya teman. Berarti jawabannya betul. Terus, panjang sisi BC adalah 15. BC. BC itu ini ya teman-teman. Nah, berarti rumus BC apa? BC itu sama dengan 12 derajat pangkat 2 kali 9,6 dikali BC ya teman-teman. Oke, berarti BC sama dengan 144. Oke, ini 144 per 9,6 sama dengan 15. Satuannya apa? Sentimeter. Jadi jawabannya tuh. Berarti ini panjangnya 15 BC. Terus panjang AC. AC berapa? AC rumusnya apa? Ini kan fisika ya teman-teman. Jadi AC dengan ini 2 sudut miring 15 derajat. Berarti dikurang nih teman-teman seharusnya. Oke. Berarti 22 225 dikurang 144 sama dengan 81. Ini angka pakat. Jadi AC sama dengan akar 81. Akar 81 berapa? 9. Jadi jawabannya bukan 10 tapi 9. Jadi jawabannya soal 20. Tentukan benar atau salah. Pernyataan pertama, selisih antara luas taman dan luas kolam lebih dari 240 meter persegi. Oke, pertama kita harus menghitung luas lahan ini. Luas lahan. Luas lahan berarti 20 dikali 14. Apa 280 meter persegi. Oke. Terus luas kolam. Luas kolam berapa? Luas kolam ini kan lingkaran ya. Berarti rumusnya V R kuadrat. Oke. Nah ini 22/7 dikali 3,5 dikali 3,5 berapa? Ini biasa harus dihafal sih teman-teman biar cepat. 8,5 meter persegi. Terus pertanyaan selisih. Selisih luas lahan dan terhadap kolam. Berarti selisih 280 dikurang 38,5. Nah ini hasilnya di sekitar 241,5. Nah ini udah lebih besar dari 240, berarti jawabannya benar. Terus nomor 2. Jika diameter kolam ditambah 1 meter, luas kolam bertambah lebih dari 7 meter. Oke. Kalau ditambah 1 meter, berarti kalau ini misalnya lingkaran ditambah 1 meter. Berarti kan ini kan nambah 1 meter 0,5, ini 0,5. Berarti luasnya jadi 4 meter ya teman-teman. Ya udah. Berarti kalau misalnya 4 meter berarti rumus lingkaran yang ditambah berarti V R pangkat 2 yaitu berarti 3,14 kali 4 kali 4. Nah ini berapa teman-teman? Ini sekitar 50,24. Oke, persegi. Terus ditanya apa? Jika luas kolom bertambah 7 meter. Oke, kita buktikan aja. Berarti 50 dikurang 38. Oke, luas kurangnya jadi 50
0,24 dikurang 38,5 berapa teman-teman? 11,74. Oke, pas kalian bertambah lebih dari 7, berarti jawabannya benar teman-teman. Terus nomor 3, luas daerah yang ditanami rumput kurang dari 240. Nah tadi kan ini udah dijawab nih, luasnya kan 241, jadi nggak perlu kita hitung lagi, pasti jawabannya udah salah karena dia luasnya lebih, bukan kurang ya teman-teman. Soal 21, Pak Doni mempunyai rumah dengan tampak sampah sebagai berikut. Oke, tanyanya, Pak Doni ingin membeli cat dengan merek yang sama supaya sisa cat yang dibeli paling sedikit ya teman-teman. Cat merek apa yang sebaiknya dipilih? Oke, pertama kita cari luas total ini. Luas total ini berarti ini luas pertama itu ya. Ini luas kedua, ini luas ketiga. Oke, pertama kita hitung luas pertama. Ini kalau misalnya 10, berarti ini 3, 6. Kalau ini 10 dikurang 4, berarti ini 6. 6 kali 6. Luas pertama berarti 6 dikali 6. Dengan 36. Oke, meter persegi ya kan. Luas kedua, ini 6. 10 berarti tingginya 4. Luas kedua itu berarti setengah 4 dikali 6. Berarti 12 meter persegi. Luas ketiga berarti 4 dikali 2. Luas ketiga 4 dikali 2 itu 8. Nah itu total berapa? Totalnya 56 meter persegi. Oke. Setelah kita tahu totalnya, ya tinggal kita hitung aja kebutuhannya teman-teman. Jadi yang ini, yang M, ya, M mau milek ya, berarti kan 6 dibagi 7 gitu ya. Terus Josun berarti J lah ya. Berarti 56 dibagi 8. B, Buluk. Buluk 56 bagi 10. Nippon. Berarti 56 dibagi 9. Ya, pertama yang paling sedikit. Tentu aja yang paling sedikit berarti pembagiannya yang paling besar ya teman-teman. Berarti ini 56 meter. Sorry, 56 per kilo. Jadi kita udah bisa langsung jawabannya Buluk ya teman-teman. Oke, 56 kilo ya teman-teman. Ya udah kalau kita mau tes gitu ya. Ini kan di toko itu ada 2 kiloan dan 4 kiloan. Berarti kalau 56 dia kan 2 kiloan. Berarti kita cukup beli 3 kaleng lah ya. 3 kali 2 kiloan. Berarti total itu 6 kilo. Nah 6 kilo itu selisihnya berapa? Selisihnya 5,6 6 dikurang 56 sekitar 0,4 kilogram. Jadi soal nomor 22. Banyak kemasan maksimum yang dapat dibuat dari gambar ini gitu ya. Oke, langsung aja teman-teman. Karton yang tersedia itu 50 kali 100. Oke. Berarti dari ukuran karton ini berapa banyak bentuk prisma persegi ini yang bisa dibuat gitu ya. Berarti kita lihat aja sisi perseginya 8, 6. Berarti ini berapa teman-teman? Ini kan sebenarnya rumus rumus Pythagoras ya teman-teman ya. Ini berarti 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan berapa? 4 tambah 3, 6 dengan 100 akar dengan 10. Berarti ini 10. Berarti banyaknya sisi yang dibentuk berarti 8 ditambah 6 ditambah 10 sama dengan 24. Oke, berarti untuk membentuk ini kita bisa asumsikan 24 dikali 24 cm. Oke, berarti panjang itu kan 100 ya teman-teman. Jadi ketika panjangnya 100, ini P ya.
panjang 100 meter, ya udah kita bagi 4 aja. 24 berarti ini bisa dapat untuk panjang di 4 ya. 4 potong ya, teman-teman. Di sisi lebar berapa? Ini 50 lebarnya. Berarti 50 dibagi 24. Bisa dapat 2 potong. Ya udah berarti banyak maksimum yang dapat di dibuat. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi 4 dikali 2 totalnya 8. 8 potong yang bisa dikemas. Oke. Soal 23. Posisi robot setelah berpindah sesuai transaksi tersebut adalah, oke, posisi robot di sini pada koordinat berapa? Ini di X-nya itu 6, Y-nya 5 ya, teman-teman. Oke, 6,5. Terus robot tersebut kemudian akan bergerak mengikuti transaksi T 4,-2. Berarti perubahannya adalah 6 ditambah 4 sama dengan 10. Oke. Y-nya berapa? 5 bergerak ke -2. Berarti 3. Sehingga koordinatnya berubah menjadi X-nya menjadi 10,3 ya, teman-teman. Jadi 10 di sini, 3-nya, Y-nya di 3. Sehingga titiknya berada di C. Jawabannya C ya, teman-teman. Soal 24. Transformasi tunggal yang paling tepat untuk mengubah posisi segitiga ABC menjadi segitiga A absen B absen C absen. Oke. Posisi awal di sini ya, teman-teman. Pada koordinat 2,1. Posisi A absennya berapa di sini? -1. Y-nya 2. Oke. Berarti ini rotasi karena pusatnya di sini ya, teman-teman. Jadi dia rotasi. Jadi rotasi berlawanan arah ya, teman-teman. Arti rumus rotasinya ketika pusatnya di 0,0 gitu ya. Sehingga X, Y ketika rotasi 90 90 derajat berlawanan, oke, berlawanan arah jarum jam ke sini, sehingga posisinya berubah menjadi -Y per X. Oke. Ini kan kita udah lihat nih posisi A. A itu awal 2,1 berubah jadi -1 per 2. Oke. Terusnya B dari mana? Dari 6,1 berubah menjadi -1,6 Y-nya. Terus yang C. Yang C itu 4,5 berubah ke jadi -5, Y-nya jadi 4. Oke. Jadi jawabannya C. Soal 25. Berapa jumlah minimal bata ringan yang diperlukan untuk membangun monumen tersebut? Oke. Setiap bata ringan digunakan berukuran segini ya, teman. 60 kali 20 kali 10 cm. Oke. Pertama kita harus menghitung volume total bangunan ini ya, teman. Volume 1, ini volume 2 ya. Oke, volume 1. Volume 1 berapa? 6 kali 6. Kali 6 tingginya 5. Berarti sekitar 180 meter persegi. Volume 2. Oke. Volume 2 ini kan luas luas ya, teman-teman. Jadi rumusnya itu sepertiga luas alasnya 6 dikali 6 tingginya berapa? 3 kali 3. Oke, ini cara-cara 3. Jadi 36 persegi. Oke. Sehingga volume total berapa? Volume total 180 tambah 365 jadi 216 meter kubik. Oke. Satu batu bata ini ada berapa nih? Oke, kita rubah cm ke meter. Jadi 0,6 dikali 0,2 dikali 0,1 sama dengan berapa? Ini sama dengan 0,12 meter. Oke ya, meter kubik ya, teman-teman. Sehingga banyaknya jumlah batanya jadi berapa? Jumlah bata
Oke. Ya udah, dari 216 dibagi volume ini. Volume 0,012 berapa teman-teman? Berarti jumlahnya 18.000 buah. Soal nomor 26. Kenyataan yang tepat tentang informasi pada diagram batang tersebut adalah oke, jumlah buku yang dipinjam setiap hari selalu meningkat. Enggak ya teman-teman, di hari Kamis dia menurun. Jadi jawabannya salah. Yang kelihatan kedua, jumlah peminjam buku pada hari Kamis lebih sedikit dari hari Selasa. Kamis lebih banyak dari hari Selasa, berarti salah teman-teman. Selisih jumlah peminjam buku Senin dan Jumat lebih dari 10. Ini lebih dari 10, ini kurang dari 10 ya teman-teman. Senin dan Jumat, berarti salah. Hari keempat, hari dengan jumlah peminjam buku terbanyak adalah hari Rabu. Oke, Rabu paling tinggi. Berarti jawabannya benar, hari Rabu. Soal 27. Oke. Alat sebuah koperasi sekolah ingin mengevaluasi penjualan alat tulis selama 5 bulan terakhir. Oke. Berdasarkan kedua data tersebut, tentukan mana pernyataan yang jawabannya benar. Oke. Nomor pernyataan pertama. Peningkatan jumlah pengunjung paling signifikan terjadi pada periode April ke Mei. Oke, April ke Mei itu berapa? 135 ke 160. Ini 25. Perbandingan ini yang bulan Januari ke Februari 20, Februari ke Maret 40, berarti ini 10, ini minus ya. Berarti betul ya teman-teman. Nah, pertama. Terus, pernyataan kedua. Jika setiap pengunjung di bulan Mei membeli satu alat tulis, maka jumlah pulpen yang terjual 60 buah. Oke, bulan Mei. Bulan B ini, Mei itu 160. Alat tulisnya 40%. Kali 40% aja teman-teman. Berapa? Ini, 64 buah. Benar ya teman-teman. Yang ketiga, berdasarkan tren pada diagram garis, jumlah pengunjung koperasi selalu mengalami kenaikan secara konsisten setiap bulan. Ini enggak konsisten ya, di bulan Maret April jadi penurunan, jadi salah. Pada bulan Mei, jumlah buku tulis yang terjual ada 50. Oke, bulan Mei buku. Mei, sorry, untuk buku ya. Berarti 160. Buku berapa persen? 30%. Oke, berarti berapa? 48 buah. Berarti salah ya. Jadi pernyataan 1 dan 2 yang benar. Soal 28. Berdasarkan data diketahui bahwa rata-rata berat satu telur kecil itu 45, satu telur sedang 55, dan besar 65. Seorang karyawan toko bahan pangan sedang mengemas 10 butir telur ke dalam satu kemasan dengan ketentuan bahwa rata-rata berat per telur dalam setiap kemasan adalah 55. Oke. Jika dalam satu kemasan sudah berisi satu telur besar, 5 telur sedang, 2 telur kecil, maka 2 telur tambahan yang harus dipilih supaya tetap memenuhi aturan pengemasan adalah oke. Berarti kita tahu rata-ratanya itu kan 55 ya teman-teman. Berarti satu telur besar, satu dikali berapa telur besar? 45 telur, sorry. Satu telur besar itu di 65 ya teman-teman. Tambah 5 dikali telur sedangnya berapa? 55. Terus 2 telur kecil. Oke. 2 telur kecil. Tambah 2 telur kecil berapa? 45. Nah, ini totalnya berapa kalau kita jumlahin semuanya? Berarti ini 65 ditambah 275 ditambah 90 sama dengan berapa? 430. Oke. Nah, sedangkan rata-rata itu untuk 10 telur itu 55. Berarti jumlah total telur itu kan 55 dikali 10. Oke. Kurang jumlah ini 430. Sehingga totalnya 100 gram. Nah, kombinasi yang tepat itu berapa biar totalnya dapat 120. Oke. 2 telur sedang. 2 telur sedang berarti 2 dikali telur sedangnya berapa? 55.
Ini berapa jadi 110. Kurang ya, salah. Dua telur besar berarti 65 kali 2. 130. Salah ya teman-teman. Satu telur besar berarti 65. Telur kecilnya berapa? Tambah 45. Ini juga 110. Salah teman-teman. Nah, yang kedua, yang terakhir, satu telur besar 65. Ditambah telur sedangnya berapa? 55. Ini jumlahnya 120 gram. Berarti cocok ya teman-teman. Berarti jawabannya D. Soal nomor 29. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produksi, tim bagian quality control memeriksa kualitas lampu yang diproduksi pada suatu waktu. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan diperoleh data sebagai berikut. Oke. Jumlah lampu dengan kondisi baik 980. Jumlah lampu dengan kondisi rusak 20 buah. Tim tersebut melakukan kesalahan dengan meletakkan keseluruhan lampu tersebut di dalam suatu wadah. Jika satu lampu dipilih secara acak dari wadah tersebut, peluang bahwa lampu yang terpilih adalah lampu dengan kondisi rusak adalah oke. Berarti kita hitung total total semua lampu ya teman-teman. 980 tambah 20 total berapa? 1000 lampu. Sehingga peluang 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 terpilih lampu dengan kondisi rusak ya udah. Peluangnya berarti 20 per 1000 berapa? Coret 1 50. 1 per 50. Yang A. Soal 30. Oke. Sebuah sensor otomatis diuji untuk mendeteksi kendaraan yang melintas. Pengujian dilakukan 3 tahap. Dari hasil berikut. Oke, tahap 1 sampai 3. Jumlah uji, sensor berhasil dan sensor gagal. Oke. Pilih jawaban benar dan salah. Pertama, frekuensi relatif atau peluang kegagalan sensor dari seluruh pengujian. Oke. Seluruh pengujian ini kita cuman aja. 100 tambah 150 tambah 250 berarti jumlahnya di 500. Oke. Sensor berhasil 91 tambah 132 tambah 2 15 berarti di 438. Sensor gagal 9 18 tambah 35 di 62. Frekuensi relatif atau peluang kegagalan sensor dari seluruh pengujian. Berarti sensor gagalnya 62 dibagi 500 sama dengan 0,124. Betul ya teman-teman. Pernyataan kedua, frekuensi relatif atau peluang kegagalan terhadap tahap 3 lebih besar daripada tahap 1. Oke, tahap 3 ini, tahap 1 ini, berarti tahap 3. Tahap 3 berapa? 35 dengan 250 per 250. Oke, tahap satunya berapa? 9 dengan 9 per 100. Oke, berarti tahap 3-nya ini 0,14. Tahap satunya di 0,09. Berarti tahap 1 lebih besar ya, tahap 3 lebih besar daripada tahap 1. Betul ya teman-teman. 0,14 lebih besar dari 0,09. Jika dilakukan 1000 pengujian tambahan, frekuensi harapan sensor tersebut akan gagal sebanyak 140, 120, 124 kali. Oke, ini aja. Ini tinggal dikali 1000. Berapa? 124 kali gagal. Jawabannya benar. Yang keempat, peluang sensor berhasil pada satu kali deteksi berikut adalah berhasil. Oke, berarti peluangnya 438 per 500. Peluangnya berapa? 0,876. Berarti salah, ini 0,91. Salah ya teman-teman. Jawabannya 1, 2, dan 3. Ya, thank you, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.